Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal dan juga pembahasan untuk TWK SKD CPNS, tes wawasan kebangsaan ya, mengenai materi peranan Indonesia dalam tatanan regional dan global. Kalau regional berarti sekawasan, nih contohnya se-Asia Tenggara, berarti ASEAN, Konferensi Asia Afrika, dan lain-lain. Kalau global itu sedunia, kayak UN atau United Nations atau kita kenalnya dengan PBB, WTO, World Trade Organization. Langsung aja ada soal di bagian pertama, soal nomor 1. Perang Dingin yang terjadi 1947 sampai dengan 1991 yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet mendorong negara-negara di benua Asia Afrika mencari alternatif untuk ikut memelihara perdamaian dunia dengan cara A. Menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi ya, antar negara Asia Afrika. B. Mendirikan negara non-blok. C. Mengusulkan dibentuknya pasukan perdamaian PBB. D. Menolak dijadikan pangkalan senjata nuklir dari kedua negara. Atau E. Mendirikan ASEAN. Perang dingin ya, AS sama Uni Soviet atau Rusia. Itu menyebabkan lahirnya organisasi gerakan non-blok yang dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara-negara di dunia ketika terutama dari Asia dan Afrika terhadap munculnya ketegangan dunia. Waktu itu karena adanya perang dingin antara blok barat atau Amerika Serikat dan blok timur yaitu Uni Soviet atau kita kenalnya sekarang namanya Rusia. Pada tahun 1947 sampai dengan 1991. Jadi jawabannya yang non-blok yaitu yang B. Insinyur Soekarno termasuk salah satu pendirinya ya. Soal nomor 2 TWK SKD CPNS. Apakah yang menjadi peranan penting KAA, Konferensi Asia Afrika, bagi perdamaian dunia? A. Ketegangan dunia akibat Perang Dingin berkurang yang dinyatakan dengan bubarnya blok Barat dan blok Timur. B. Politik apartheid dihapuskan pada tahun 1993. C. Lahirnya PBB. PBB lahir kapan sih? 1945 ya, 24 Oktober 1945. Sedangkan KAA jauh setelah itu. D. Jawaban A dan B benar atau E. Jawaban B dan C benar. Kita cek di sini. Jawabannya adalah D. A dan B benar. Yang C nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena lahirnya PBB itu adalah tahun sama-sama tahun kita merdeka. Tahunnya adalah 1945. Tanggal PBB adalah 24 Oktober 1945. Jadi jawabannya yang A dan B. Yang nyatain A sama B adalah yang D. Oke. Penjelasannya adalah selain membawa dampak solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa di Asia dan Afrika, KAA juga menimbulkan dampak yang penting dalam perkembangan dunia pada umumnya. Maaf kalau tipu. Yang pertama, KAA dianggap mampu untuk dijadikan penengah dua blok antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saat itu saling berkonflik sehingga otomatis dapat mengurangi ketegangan akibat Perang Dingin dan mencegah konflik-konflik terbuka yang lain yang mungkin dapat berujung pada perang terbuka. Nah, gagasan KAA itu dapat berkembang secara lebih luas yang ditandai dengan adanya atau lahirnya gerakan non-blok atau kita kenalnya GNB. Oke, kalau KAA kan Konferensi Asia Afrika, se-Asia Afrika aja. Kalau GNB ini sedunia. Kedua, dampak KAA adalah pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang dipraktikkan oleh Indonesia tampak mulai diikuti oleh negara-negara yang tidak berniat masuk blok timur maupun blok barat. Politik luar negeri bebas aktif itu adalah dari Muhammad Hatta bahwa kita adalah bebas bergaul tapi kita tidak boleh memihak urusan dalam negeri suatu negara. Yang ketiga, kecemasan Belanda meningkat ketika harus menghadapi kelompok Asia Afrika di PBB.
karena kelompok tersebut mendukung penuh tuntutan Indonesia terhadap pembebasan dan pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Yang keempat, Australia dan Amerika Serikat perlahan mulai menghapus diskriminalitas dalam negaranya. Dan yang kelima, KA mendorong kemerdekaan beberapa negara kecil yang saat itu masih atau berada masa penjajahan. Contohnya seperti Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Palestina. Itu aja. Yang keenam, dihapusnya politik apartheid, yaitu politik perbedaan warna kulit hitam dan kulit putih. Politik yang terjadi karena adanya perlakuan buruk Inggris, tadi saya bilangnya Amerika ya, Inggris ternyata, terhadap orang kulit hitam Afrika Selatan. Ini dihapusin tahun 93. Jadi yang masuk di A sama B. Jadi jawabannya A dan B benar. Oke, next kita ke soal nomor 3. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Di sini kembali, berarti pernah jadi kan, keluar terus balik lagi. A, 24 Oktober 1945, tadi saya bilang kalau ini adalah lahirnya PBB atau United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apakah B, 28 September 1950, atau C, 7 Januari 65, D, 28 September 66, atau E, 11 Maret 66. Nah, 24 Oktober 45 itu adalah PBB lahir, tadi udah dijelasin. Yang B, 28 September tahunnya 50, itu adalah Indonesia pertama kali gabung ke PBB. Lihat yang B sama D, tanggalnya sama, tahunnya beda. Yang C, 7 Januari itu adalah Indonesia keluar dari PBB. Yang D adalah Indonesia kembali bergabung. Tanggalnya sama, Indonesia gabung ke PBB. Tahunnya beda, satunya 50, satunya 66. 11 Maret 66 nggak ada hubungannya sama PBB. Kenapa? Karena ini merupakan lahirnya Super Semar. Surat Perintah 11 Maret tahun 66. Yang intinya pemindahan kekuasaan secara langsung dari Soekarno ke Soeharto. Ya, oke. Jadi jawabannya D, karena dia nanya kembali. 4. Soal TWK, SKD CPNS. Istilah United Nation diusulkan oleh UN, United Nation disingkatnya UN, atau kita kenalnya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. A. George Bush, B. George Washington, C. Franklin D. Roosevelt, D. Bill Clinton, atau E. Soekarno. Nggak mungkin Soekarno Presiden Indonesia. United Nations lahir di Indonesia, jadi bukan E. Nih, Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah United Nations, atau kita kenalnya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara sekutu. Setelah ini, pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 42 ketika 26 pemerintah negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang menandatangani Piagam Atlantik. Jadi jawabannya Franklin, yang C. Oke teman-teman. Next soal nomor 5. SKD CPNS. Berikut ini merupakan peran Indonesia terhadap PBB, kecuali A. Secara tidak langsung, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerjasama dalam Konferensi Asia Afrika, ASEAN, maupun gerakan non-blok. Iya ya. Dia nanyanya kecuali. B. Ini masuk. Kenapa? Karena ada PBB, maka organisasi-organisasi ini tuh lahir gitu. B. Secara langsung Indonesia mengirim pasukan Garuda sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Pernah ya ke Kongo, Afrika, ke Mesir, kemana lagi? C. Pada 1985, Indonesia membantu PBB memberikan bantuan pangan ke Ethiopia ketika dilanda bahaya kelaparan. Iya. D. Indonesia mengirimkan duta besarnya untuk PBB. Ya enggak? Nggak tahu.
Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Iya, pernah. Bahkan sekarang Indonesia dipilih tahun ini ya, ketika tahunnya Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, Indonesia dipilih sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Makanya ini menteri kita tidak ganti meskipun ada reshuffle kabinet kemarin. Jawabannya tuh D. Indonesia mengirimkan duta besar untuk PBB. Kenapa? Karena Republik RI itu tidak hanya menerima bantuan dari PBB, akan tapi juga berperan aktif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap PBB. Yang pertama, perannya adalah secara tidak langsung Indonesia ikut perdamaian dunia tadi. Yang kedua, secara langsung yakni mengirimkan pasukan Garuda ke Kongo sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga, tahun 85 tadi ngirim bantuan pangan ke Ethiopia, itu dilanda bahaya kelaparan. Bantuan tersebut itu disampaikan pada peringatan hari ulang tahun FAO ke-40. Keempat, Indonesia pernah dipilih sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB pada tahun 1973-74 dan tahun ini. Ya, 2019-2020. Jadi yang enggak itu tadi adalah duta besar, mengirimkan duta besar. Kamu pernah dengar nggak sih kedutaan besar Indonesia untuk Australia kayak gitu? Duta besar itu kerjanya di kedubes kayak gitu, bukan ke PBB, tapi di dubes biasanya di ibu kota negara-negara. Oke, yang dikirim ke PBB itu duta aja, bukan duta besar. 6. Soal TWK nomor 6. Dalam konferensi Bogor atau Pancanegara pada 28 Desember 54, terdapat 5 orang pemrakarsa Konferensi Asia Afrika. Sebutkan perwakilan delegasi yang berasal dari Sri Lanka. A. Ali Sastroamidjojo. Namanya aja kita nggak asing. Berarti dia perwakilan Indonesia. B. Jawaharlal Nehru. Dari mana? Perdana Menteri ya dia saat itu. Dia adalah dari India. C. Yunu. Yunu ini asalnya adalah Burma atau Myanmar. D. Sir John Kotelawala. Dia dari Sri Lanka. Dan Muhammad Ali Jinnah itu asalnya adalah Pakistan. Nah, jadi jawabannya kalau Sri Lanka yang D. Oke, Sir John Kotelawala. Soal nomor 7, TWK SKD CPNS. Salah satu bentuk yang diikuti Indonesia adalah Konferensi Asia Afrika atau KAA. KAA tersebut itu dilaksanakan pada tanggal berapa? A. 18 sampai dengan 24 April 1955, B. 28 April sampai dengan 2 Mei 54, C. 28 sampai 29 Desember 54, D. 18 sampai 24 April 54, atau E. 28 Juli 1956. Mungkin yang E. Nih, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara di Asia dan di Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada 18 April 1955 sampai dengan 24 April 1955. Tahunnya 55. Ya. Ini negaranya, perwakilannya tadi di soal nomor 6 kayak gitu. Ini di Indonesia, kalau misalnya kamu tahu di Bandung ada kan KA tuh banyak nama jalan, ada museum apa gedung gitu. Oke, nomor 7 jawabannya A. Nomor 8. TWK SKD. Tahapan yang dibenarkan dalam membuat perjanjian internasional adalah A. Clarification. Clarification itu klarifikasi kayak gitu. Gak mungkin dong tahapan pertama harus diklarifikasi. Klarifikasi itu pasti ada kesalahan kayak gitu. Berarti dia gak mungkin di pertama. Jadi jawaban A itu salah. Gak usah dilanjutin kalau salah. B. Signatur. Signatur itu artinya tanda tangan. Lobbying artinya adalah negosiasi ya, lobbying itu. Melobi.
Ratification artinya adalah pengesahan. C. Clarification pertama itu udah salah pasti. D. Negotiation, signature, ratification, perundingan, penandatanganan, pengesahan artinya. E. Negotiation, perundingan, clarification. Clarification tuh nggak ada. Dan signature. Oke, kita lihat. Yang pertama ditandatangani dulu apa negosiasi dulu. Kita lihat nih pembahasannya. Pembuatan perjanjian internasional itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah perundingan. Bahasa Indonesia yang baik dengan benar ya, perundingan. Bahasa Inggrisnya adalah negotiation atau dikenalnya dengan negosiasi. Dari sini aja kelihatan yang B apa D, jawabannya pasti D. Kita next pembahasannya. Yang kedua adalah penandatanganan, bahasa Indonesianya atau signatur dalam bahasa Inggris, sama. Yang ketiga pengesahan, dikenal ratification dalam bahasa Inggris atau ratifikasi dalam Indonesia serapan. Jadi jawabannya yang D. Oke teman-teman, gampang kan? Mau dipakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tahapannya pasti 3 ini. Oke, sekian untuk materi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.